Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Murid hanya cenderung mendengarkan. 2. Murid hanya memperhatikan guru. 3. Murid hanya belajar dari gurunya, atau guru sebagai satu-satunya sumber belajar. 4. Murid belum dituntun sesuai kodratnya. 5. Pola pembelajaran satu arah atau interaksi guru dan murid. 6. Pola pembelajaran terisolasi, yaitu murid hanya dapat belajar dari gurunya. 7. Pola pembelajaran pasif. 8. Pola pembelajaran sendiri. 9. Pembelajaran bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengorganisasi materi, kelas, dan murid agar tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai. 10. Murid yang salah harus dihukum. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah: maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 2. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. 4. Pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Guru menuntun muridnya dengan berpedoman pada ing ngarsa sung tulodo. Artinya, pendidik ketika di depan anak didiknya harus mampu menjadi contoh bagi murid-muridnya, baik sikap maupun pola pikir. Pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar memiliki perilaku yang baik pula. Ing madya maun karsa. Pendidik pada saat berada di antara anak didiknya harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya hingga diharapkan dapat lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan dapat memberikan semangat dan memacu anak didiknya untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari pendidiknya. Tutwuri Handayani, pendidik pada saat berada di belakang anak didiknya diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Dan semuanya itu untuk mencapai selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. 6. Kodrat anak itu adalah bermain. 7. Belajar tidak hanya pengetahuan, tetapi belajar juga menyangkut budi pekerti. Budi adalah pikiran atau kognitif atau cipta, perasaan atau emosi atau relasi atau rasa, kemauan atau kehendak atau karsa. Pekerti itu tenaga, perilaku, karya, bakti, atau raga. 8. Pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak,
karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Kowe bakal tak mulyakake selawase. Selamanya engkau akan aku muliakan. 9. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. 10. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? 1. Menuntun anak didik agar selamat dan bahagia lahir dan batin. 2. Mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Anak didik dapat belajar dari berbagai sumber belajar. 4. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. 5. Pendidikan yang berpihak pada anak didik atau menghamba pada anak didik. 6. Pendidikan yang berpusat pada anak didik. 7. Murid tidak dipaksa untuk mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. 8. Mengembangkan pola pembelajaran yang kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. 9. Menerapkan nilai-nilai sosiokultural di Surakarta dalam pembelajaran di sekolah, yaitu hasta laku. Hasta adalah 8, laku adalah perilaku. Jadi, hasta laku adalah 8 perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kota Surakarta. 1. Gotong royong. Ini diimplementasikan di sekolah dengan program Jumat Bersih. 2. Grapyak Semana, ramah tamah. Dalam hal ini diimplementasikan dalam 3S, senyum, sapa, dan salam. 3. Guyub rukun atau kerukunan. Kerukunan antar warga sekolah dapat terwujud. 4. Lembah manah, rendah hati. Dalam hal ini diimplementasikan dalam hal tidak berlaku sombong. Antar warga hormat menghormati antar warga sekolah. 5. Ewuh pekewuh, saling menghormati,
saling menghormati antar warga sekolah. 6. Pangerten, saling menghargai dengan adanya perbedaan. 7. Andap asor, berbudi luhur, anak menghormati orang tuanya, sebaliknya orang tua menghargai anaknya. Ini adalah cerminan sikap andap asor atau rendah hati. 8. Tepo sliro atau tenggang rasa. Penerapannya di sekolah adalah membantu teman jika ada yang terkena musibah, membagi makanan bagi yang membutuhkan, menjenguk teman yang ketika sedang sakit, menghormati teman ketika mereka sedang beribadah.